selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat ya. Semangat luar biasa. Hari ini hari Senin, tanggal 9 November 2020. Berjumpa kembali bersama Ibu Dwi. Hari ini kita mau belajar agama dan juga tematik. Belajar agama tentang guruku, belajar tematik di subtema 4, kegiatan malam hari, pembelajaran ketiga, yaitu menonton televisi. Mari anak-anak, kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Sikap berdoa yang baik, kita mau berbicara kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberi kesehatan. Sekarang kami siap belajar. Berkati kami Tuhan, supaya dapat belajar dengan baik. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak sudah berdoa dengan sikap yang baik dan sopan. Berikutnya, mari kita berdiri dengan sikap sempurna. Kita mau mengucapkan bunyi sila Pancasila. Sudah siap? Mari bersama-sama Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih anak-anak sudah menyebutkan bunyi Pancasila bersama-sama. Berikutnya Ibu Dwi akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu Dwi berharap setelah kalian menyaksikan video pembelajaran hari ini, anak-anak kalian dapat menjelaskan peran guru di sekolah. Lalu yang kedua, kalian dapat melengkapi kalimat dengan persamaan kata. Yang ketiga, kalian dapat mengurangkan 3 bilangan dengan tepat. Sudah siap belajar? Yuk langsung saja kita mulai. Anak-anak, kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Katolik, pelajaran ke-9, yaitu guruku. Di sini ada yang sudah tahu belum apa itu guru? Siapakah guru itu? Ya, guru adalah orang yang membimbing kita belajar di sekolah. Atau ada juga yang mengatakan bahwa guru adalah orang tua kita di sekolah. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar ibu guru bersama anak-anak murid. Mereka sedang apa? Ibu guru sedang menjelaskan materi dan anak-anak juga sedang mendengarkan apa yang dijelaskan oleh ibu guru. Pembelajarannya menyenangkan ya. Nah, anak-anak, supaya hati kita senang, mari kita awali pelajaran agama ini dengan bernyanyi. Yuk, kita bernyanyi bersama. Musik. Pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal, guruku
sudah bernyanyi, sudah jadi tambah semangat ya. Nah, anak-anak perhatikan kembali. Coba di sini ada 2 gambar. Gambar apa? Gambar Bapak Ibu guru yang sedang membimbing anak-anak belajar di sekolah. Anak-anak, setiap dari kita membutuhkan pendidikan. Supaya apa, Bu Dwi? Supaya anak-anak menjadi semakin pandai. Pandai dalam ilmu pengetahuan, dalam keterampilan, maupun dalam sikap atau perilaku sehari-hari. Dengan bersekolah, anak-anak dibimbing oleh Bapak Ibu guru. Anak-anak jadi paham mana yang baik, mana hal yang tidak baik, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, seperti itu. Semua punya guru ya di sini. Siapa yang masih ingat nama-nama guru kelas 1? Ya, di kelas 1 belajar bersama. Di kelas 1A belajar bersama Ibu Niken, kelas 1B belajar bersama Ibu Epin, dan kelas 1C belajar bersama Ibu Dwi. Selain belajar tematik dan agama, anak-anak juga belajar bahasa Inggris dan bahasa Sunda. Belajar dengan siapa? Ya, belajar bahasa Inggris bersama Mr. Anton, dan belajar bahasa Sunda dengan Ibu Dede. Nah, yang tadinya anak-anak belum tahu, anak-anak jadi tahu. Yang tadinya belum bisa, anak-anak belajar. Sekarang jadi bisa. Anak-anak jadi semakin pandai. Pandai, tulisannya rapi, membacanya lancar, berhitungnya juga sekarang lebih teliti. Seperti itu. Nah, anak-anak, kita semua harus menghormati Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Bagaimana caranya? Ya, caranya dengan mendengarkan setiap nasihat, setiap penjelasan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Bisa ya? Nah, anak-anak, berikutnya kita akan belajar tematik di subtema 4. Pembelajaran 3, yaitu menonton televisi. Kita akan belajar menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Kita juga akan belajar persamaan kata dan juga mengurangkan 3 bilangan. Yuk, disiapkan buku tematiknya. Mari anak-anak, kita membaca cerita dari buku tematik 1C halaman 183. 183. Menonton televisi. Meja makan sudah bersih dan rapi. Gelas yang pecah sudah dibereskan. Melati masih mempunyai waktu sebentar. Melati menyalakan televisi. Ia ingin menonton berita hari ini. Ada berita anak hilang, namanya Felix. Felix sudah kelas 1, tetapi belum mandiri. Felix mencoba pulang sekolah sendiri. Karena belum biasa, ia tersesat. Felix ditemukan oleh Pak Zailani. Felix diantar pulang oleh Pak Zailani. Waktu menonton televisi sudah habis. Melati harus segera ke ruang belajar. Meskipun tidak ada ulangan, Melati selalu belajar. Melati ingin mengulang pelajaran tadi siang. Ia juga ingin menyiapkan pelajaran besok. Melati harus membaca 24 halaman buku. Kemarin ia sudah membaca 10 halaman. Tadi ia membaca 3 halaman lagi. Melati harus membaca 11 halaman lagi. Nah, anak-anak, kita sudah membaca cerita menonton televisi bersama-sama. Sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan. Berdasarkan bacaan
Coba kalian buka bukunya halaman 184. Mari kita jawab bersama-sama. Nomor 1. Apa judul cerita di atas? Judul cerita di atas adalah menonton televisi. Nomor 2. Bagaimana keadaan meja makan? Bagaimana keadaannya? Apakah berantakan atau bersih atau bagaimana? Ya, keadaan meja makan bersih dan rapi. Nomor 3. Apa yang dilakukan Melati setelah membersihkan meja makan? Ya, Melati melakukan apa setelah membersihkan meja makan? Ya, Melati menonton televisi. Nomor 4. Apa yang dinyalakan oleh Melati? Apa yang dinyalakan? Ya, betul. Melati menyalakan televisi. Yang nomor 5. Siaran apa yang ditonton Melati? Melati menonton siaran apa? Betul sekali. Melati menonton siaran berita. Nah, anak-anak kita sudah menjawab bersama nomor 1 sampai 5. Silakan anak-anak mengerjakan sendiri untuk yang nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Pasti bisa. Nah, berikutnya anak-anak, kita akan belajar mengenal persamaan kata. Apa itu persamaan kata? Yuk kita baca bersama-sama. Persamaan kata adalah suatu kata yang memiliki arti atau pengertian yang sama. Ya. Jadi persamaan kata itu seperti nama lainnya. Jadi ada kata yang memiliki arti yang sama. Tuh. Coba kita perhatikan contohnya ya supaya lebih paham. Contoh persamaan kata. Senang. Aku merasa senang. Aku sama saja aku merasa gembira. Jadi senang dan gembira itu artinya sama ya anak-anak ya. Aku merasa senang mendapat kado. Aku merasa gembira mendapat kado. Sama artinya. Lalu yang kedua, mama. Mama, persamaan kata mama, ibu atau bunda. Atau umi boleh juga. Atau nama lainnya ya sayang ya. Jadi nama lainnya mama. Bisa dipanggil ibu, bisa dipanggil bunda. Seperti itu. Kalau ayah? Kalau papa, nama lainnya ayah atau papi. Seperti itu. Nah, coba kalau hewan. Hewan persamaan kata hewan apa? Ada yang tahu? Hewan nama lainnya apa? Ya, hewan nama lainnya binatang atau fauna. Fauna juga bisa. Bertemu kembali bersama Ibu Dwi. Bertemu sama artinya dengan berjumpa. Berjumpa lagi bersama Ibu Dwi. Seperti itu. Lalu kalau pakaian. Pakaian nama lainnya apa ya pakaian ya? Pakaian nama lainnya adalah baju atau kostum. Seperti itu anak-anak. Persamaan kata atau bisa juga disebut nama lainnya. Karena mengandung, memiliki arti yang sama. Seperti itu. Nah, ada latihan di buku tematik halaman 185. 185. Tugas ini harus dikirim ke Google Classroom. Nanti minta bantuan papa atau mama untuk upload tugasnya di Google Classroom ya. Pasti bisa. Semangat! Nah, anak-anak, berikutnya kita akan belajar mengurangkan 3 bilangan. Ini ada di buku tematik 1C, halaman 185. 185. Coba anak-anak silakan perhatikan contoh berikut ini. 24 dikurang 10 dikurang 3. Berapakah hasilnya? Kita akan menggunakan cara mendatar dan juga cara bersusun ke bawah. Mari perhatikan dengan baik. Yang pertama kita harus lakukan adalah melihat bilangan mana yang ada di dalam kurung. Bilangan di dalam kurung harus kita kerjakan terlebih dahulu.
Nah, bilangan di dalam kurung yaitu 24 dikurang 10. Kita kerjakan dulu, 24 dikurang 10, berapakah hasilnya? 4 dikurang 0, 0. 2 dikurang 1, 1. Kita tulis di kotak yang pertama. 24 dikurang 10, hasilnya adalah 14. Lalu, harus dikurang lagi dengan angka 3. 3-nya, angka 3 kita pindahkan ke kotak kedua. 14 dikurang 3. Berapakah hasilnya? 14 dikurang 3 sama dengan 11. Betul. Nah, cara mendatar sudah. Berikutnya adalah cara bersusun ke bawah. Kita tinggal tulis saja 24 dikurang 10. Kita tulis 24 dikurangi 10. Nah, lalu kita kurangi. Satuan dikurang satuan, puluhan dikurang puluhan. Kita selalu mengerjakan dari yang paling belakang dulu. 4 dikurang 0. Berapakah hasilnya? Ya, 4 dikurang 0 sama dengan 4. Lalu yang bagian depan, bagian puluhan, 2 dikurang 1. Ya, 1. Jadi 24 dikurang 10 sama dengan 14. Apakah sudah selesai? Belum ya, masih harus dikurang lagi dengan angka 3. Kita tulis angka 3 di tempat satuan. Nah, 4 dikurang 3. Berapakah hasilnya? 4 dikurang 3. Ya, 1. Lalu angka 1 kita turunkan saja karena tidak ada yang harus dikurangi. Nah, jadi 14 dikurang 3 hasilnya sama dengan 11. Jadi anak-anak, 24 dikurang 10 dikurang 3 hasilnya sama dengan 11. Sudah paham belum? Mari kita perhatikan contoh kedua. Perhatikan dengan baik. 32 dikurang 10 dikurang lagi 2. Nah, coba kalian perhatikan. Perhatikan angka yang ada di dalam kurung. Angka berapa? Ya, 32 dikurang 10. Ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Satuan dikurang satuan, puluhan dikurang puluhan. Satuannya 2 dikurang 0. Berapa hasilnya? 2 dikurang 0. Hasilnya tetap ya, 2. Lalu 3 dikurang 1. Berapa hasilnya? 2. Jadi 32 dikurang 10 sama dengan 22. Apakah sudah selesai? Belum ya, masih harus dikurang lagi dengan angka 2. Angka 2-nya kita pindahkan ke kotak kedua. Ya, 22 dikurang 2. Berapa hasilnya? 22 dikurang 2. Ya, 22 dikurang 2 hasilnya adalah 20. Ini adalah cara mendatar. Berikutnya kita mau pakai cara bersusun ke bawah. Ini juga mudah, tinggal kita taruh di dalam kotak ke bawah. 32 kita tulis, dikurangi 10 di bagian bawahnya. Ini harus lurus. Satuan lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan angka puluhan. Kita kerjakan dari yang paling depan atau paling belakang? Ya, kita kerjakan dari yang paling belakang terlebih dahulu. 2 dikurang 0. Berapa hasilnya? 2 dikurang 0. Ya, 2. Lalu angka puluhannya 3 dikurang 1. Berapa hasilnya? 3 dikurang 1.
Ya, betul, 2. Jadi 32 dikurang 10 hasilnya 22. Nah, angka 22 ini kita kurangi lagi dengan 2. Kita taruh di tempat satuan. 22 dikurang 2. Dari yang paling belakang kita kerjakan 2 dikurang 2. Habis ya, 0. Lalu angka 2 di tempat puluhan langsung kita turunkan saja karena tidak ada yang dikurangi. Ya, jadi 32 dikurang 10 dikurang 2 hasilnya 20. Nah, berikutnya anak-anak ada tugas mengurangkan 3 bilangan dari buku tematik 1C halaman 186. Silahkan kalian mempelajari contoh tadi dan juga langsung mengerjakan latihan soalnya dari nomor 1 sampai 5. Anak-anak, walaupun tugas ini tidak dikirim ke Google Classroom, kalian tetap kerjakan ya. Supaya apa? Supaya semakin lancar berhitungnya, semakin teliti, semakin paham materinya. Oke? Nah, kita sudah selesai belajar. Sekarang kita jadi tahu mengurangkan 3 bilangan harus lebih teliti supaya hasilnya tepat. Berikutnya ada kegiatan refleksi di halaman 188. Anak-anak diminta untuk mewarnai kotak di depan pernyataan yang sesuai dengan pengalaman kamu di rumah. Selesai makan, saya titik-titik. Apa yang kamu lakukan selesai makan? Kotak yang pertama, apakah kamu membersihkan meja makan? Jika ya, silakan diwarnai. Kotak yang kedua, apakah kamu menonton televisi? Kotak yang ketiga, apakah kamu selesai makan langsung berdoa? Apakah kotak yang keempat, kalian selesai makan mencuci alat makan sendiri? Silakan diwarnai jika sesuai. Berikutnya ada kegiatan aksi yang harus kalian lakukan. Yang harus kalian lakukan yang pertama, saya akan mengatur waktu untuk menonton televisi. Jadi kalian boleh ya menonton televisi, boleh, tidak dilarang. Tapi ingat kalian harus ingat waktu, tidak boleh terlalu lama menonton televisinya, jadi lupa nanti belajarnya. Tidak seperti itu ya. Lalu yang kedua, saya akan menonton acara yang penting saja. Ya, jadi selain menonton kartun, anak-anak boleh menonton berita seperti Melati yang menonton berita. Seperti itu. Nah, anak-anak, berikut ini adalah agenda belajar hari Selasa besok. Selasa tanggal 10 November 2020. Kalian memakai kemeja pink biru, seragam pink biru, dan kalian juga belajar tematik dan bahasa Sunda. Ya anak-anak, buku tematik 1C-nya sudah mau mulai habis ya, sudah mau habis ya. Jadi kalian harus persiapkan diri untuk menghadapi PH, penilaian harian. Kita, anak-anak kelas 1 akan penilaian harian pada hari Kamis, Jumat, dan hari Senin. Siapkan diri kalian, tetap semangat belajar, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan dan berdoa kepada Tuhan. Ya anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan yang sudah membimbing kita belajar hari ini. Kita siapkan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai belajar. Semoga pelajaran hari ini dapat berguna untuk hidup kami selanjutnya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Tetap semangat mengerjakan tugas, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah. Anak-anak tetap jaga kesehatan dan kebersihan di rumah ya. Makan makanan yang sehat dan bergizi, berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, berjemur di bawah sinar matahari pagi, rajin cuci tangan, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker jika pergi keluar rumah. Salam sehat untuk kita semua. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Tuhan Yesus memberkati.